Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam renungan pagi, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kasih Yesus Kristus kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Dan sebelum kami menjalani kehidupan kami memohon kiranya Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman. Demikianlah permohonan kami Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, yang menjadi bahan renungan pagi kita terambil dari Mazmur 97 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian firman-Nya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, sewaktu orang-orang Yahuda berada di negeri Babel, terkadang dalam hati mereka ada pikiran bahwa kok bisa Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah, membiarkan kita dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Itulah pertanyaan mereka. Namun, satu generasi kemudian Allah menunjukkan cerita lain. Mereka ini diperkenankan oleh Raja Kores dan Darius untuk pulang ke negerinya sendiri, membangun masyarakatnya berdasarkan kepercayaan mereka. Sekalipun memang secara politis mereka masih dikuasai oleh negeri Babel. Tapi ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan begitu besar, di mana Tuhan mampu melepaskan mereka dari tangan negeri Babel penyembah berhala. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, maka dalam pasal 97 ayat yang pertama, pemazmur mengajak segenap umat, bahkan mengajak alam untuk bersukacita, memuliakan Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ada satu kekuatan dari orang-orang Yahuda dan Israel juga pada umumnya. Mereka ini menyadari bahwa kehadiran Allah, penampakan Allah atau teofani, itu ditunjukkan melalui gejala-gejala alam. Misalnya, dengan adanya kabut tebal,
Maka orang-orang Yehuda percaya bahwa kabut tebal itu adalah merupakan simbol, di mana di balik kabut tebal itu ada kemuliaan Allah yang berada di atas langit. Dan dia percaya bahwa tidak ada yang lebih mulia selain daripada Allah yang mereka sembah. Sehingga sekalipun ada godaan dari pemuja-pemuja berhala, namun mereka tetap tidak percaya. Dengan melihat awan-awan tebal, mereka tahu bahwa Allah mereka ada di balik awan tebal. Kemuliaan Allah ada di balik awan tebal yang mereka lihat. Dan yang kedua, teofani ataupun kehadiran Allah itu juga terlihat dari adanya api. Ketika mereka melihat api, maka mereka percaya bahwa itu adalah simbol kekudusan Allah yang mampu menghanguskan, dalam arti kata setiap kejahatan akan mendapatkan penghukuman, sementara kehidupan kudus akan dipelihara oleh Allah yang Maha Kudus. Api adalah simbol kekudusan Allah yang mereka percaya, yang mereka pegang. Oleh karena itu, saudaraku, ketika mereka melihat api, maka mereka tetap percaya bahwa kekudusan itu perlu dipertahankan. Sebab tanpa kekudusan, maka hukuman Allah segera akan datang. Demikian yang ketiga, saudara-saudaraku, yang terlihat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 6. Maka di sana ada gejala alam berupa kilat ataupun petir. Petir ini, saudara-saudaraku, adalah simbol kehadiran dan kekuatan Allah. Nah, dengan adanya petir ini, saudara-saudaraku, mereka dikuatkan bahwa kehadiran dan kekuatan Allah ini senantiasa menyertai kehidupan mereka. Inilah kekuatan sehari-hari, karena Allah itu menampakkan dirinya, menghadirkan dirinya melalui gejala alam yang mereka percayai bahwa di balik gejala alam itu ada Allah yang maha mulia, ada Allah yang maha kudus, ada Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebuah kekuatan, itu sebuah kepercayaan yang dipegang oleh Israel. Nah, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, demikianlah saudara-saudaraku, pada ayat 7 sampai dengan 9, di sana ada rasa syukur. Sebab Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemuliaan, kekudusan, dan kehadirannya, di mana orang-orang Babel yang menyembah berhala dapat dikalahkan. Orang-orang fasik dapat dikalahkan. Dan gunung-gunung yang adalah merupakan simbol penyembahan mereka, penyembahan berhala mereka, itu diluluhkan bagaikan lilin, meleleh bagaikan lilin. Dan itulah gambaran bagaimana Babel secara tidak rasional membebaskan umat Israel, umat Yehuda, untuk pulang ke negerinya, membangun negerinya sendiri berdasarkan iman kepercayaan mereka. Ini adalah sebuah mukjizat yang begitu menggembirakan bagi orang Yehuda. Nah, kenyataan inilah yang membuat pemazmur mengajak segenap umat dan alam, dan mengaku seperti di ayat yang ke-9 tadi, bahwa dia katakan, sebab engkaulah yang ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Kemudian dia mengajak, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Nah, sukacita oleh karena Allah itu adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, dan Allah yang maha hadir dan yang kuat dalam melindungi segenap alam dan khususnya umat yang dia kasihi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh percaya Bapa di surga, bahwa kehidupan kami
adalah kehidupan yang ada di bawah kemuliaan-Mu, yang ada di bawah kekudusan-Mu, dan juga yang ada di dalam perlindungan, kehadiran, dan kekuatan-Mu. Kami memohon supaya dalam melewati hari-hari kami, Engkau adalah kekuatan dan pertolongan kami, gunung batu keselamatan kami. Kau melindungi negara dan bangsa kami ini. Kau memberikan keselamatan kepada kami dari situasi keadaan pada saat ini, dan juga memberi daya tahan tubuh yang kuat agar kami boleh hidup tetap berdampingan berdamai dengan COVID-19, dan juga ketika terkena kami juga dapat disembuhkan oleh karena daya tahan tubuh yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk jemaat ataupun majelis jemaat Cibinong. Engkau memberkati segenap aktivitas mereka, dan juga Engkau mendengarkan doa-doa mereka, dan memberkati penatua, diakan, dan pendeta kami yang senantiasa berdoa menopang jemaatnya dan juga melayani jemaatnya. Dan biarlah semua pergumulan jemaat Tuhan yang ada di Cibinong, Engkau boleh menolong mereka, melepaskan mereka dari semua kesulitan mereka, dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk masuk ke dalam solusi yang baik ketika mereka ada dalam permasalahan. Ketika mereka ada dalam kesukacitaan, biarlah Engkau mampukan mereka tetap memuliakan dan memuji-puji nama-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa dekat dan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, melalui penampakan-penampakan alam dan melalui kuasa-Mu. Pada akhirnya kami dilepaskan dari pergumulan hidup kami yang berat dan memasuki kehidupan yang normal sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bapa di surga, berikan kemampuan kepada kami, jemaat-Mu yang ada di Cibinong, untuk tetap berjalan di atas kepercayaannya hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah kekuatan dan pertolongan mereka. Demikianlah doa kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dan segenap jemaat Cibinong hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kau yang melindungi, Kau yang menuntun kami dalam melewati hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.